Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar mengejutkan sekaligus menyenangkan bahwasanya tenaga honorer minimal masa kerja 1 tahun bisa masuk database BKN yang tentunya nantinya bakal dimasukkan dalam seleksi CPNS maupun PPPK bagi mereka yang memenuhi syarat. Ini adalah kabar yang menyenangkan buat tenaga honorer yang hingga saat ini belum masuk database BKN. Dulu ya, tenaga honorer yang bisa masuk ke database BKN itu adalah kategori 2, pendataannya tahun 2010 dan minimal masa kerja pada tahun 2010 itu sudah 5 tahun. Nah, sekarang ini pendataan terbaru nih bahwasanya minimal masa kerja 1 tahun sudah bisa diajukan ke database BKN. Penasaran dengan informasi berikut ini? Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com. jpnn.com Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB kembali menerbitkan surat edaran terbarunya. Surat edaran Menpan RB nomor B/ISII IM/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD itu mengenai pendataan pegawai non-ASN. Dalam suratnya, Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan berikut ini adalah kabar gembiranya ya. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Mahfud menjelaskan. Dia menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria sebagai berikut. Nah, jadi apabila teman-teman honorer yang masuk ke dalam kriteria ini, maka berbahagialah ya, karena sebagian poin-poin ini yang memenuhi syarat ini akan diikut sertakan dalam CPNS maupun PPPK. Pendataan ini bukan hanya untuk pendidikan saja ya, bisa saja untuk dinas kesehatan, kemudian tenaga teknis, ada lagi ya itu penyuluh pertanian dan yang lainnya ya. Nah, pendataan ini jadi berlaku untuk umum. Dan berikut ini adalah 5 kriteria yang bisa diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK menurut surat edaran Menpan RB terbaru. Untuk yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Untuk kategori 2 ini sudah pasti ya masuk dalam database BKN. Sementara di sini ada non-ASN ya belum masuk di database BKN, tetapi mereka
bekerja di instansi pemerintah. Dua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga, tegas Mahfud. Poin yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini adalah kabar yang menggembirakan buat tenaga honorer minimal masa kerja 1 tahun. Adanya ini di poin 4 ya. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kalau menurut admin ya, ini masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2021. Berarti ini teman-teman harus sudah memiliki SK pengangkatan pada 1 Januari ya 2021. Sehingga ini sudah masuk minimal 1 tahun. Dulu ya sama untuk pendaftaran kategori 2 juga ya. Ada teman admin yang SK-nya kalau tidak salah 2 Januari, tetapi ini bisa masuk ya ke dalam hitungan 1 tahun. Jadi di sini ya teman-teman lihat lagi SK-nya per 31 Desember 2021 sudah masuk 1 tahun atau tidak. Ini minimal 1 tahun ya. Dan apabila kriteria ini masuk, maka berbahagialah karena ini pendataan untuk database BKN. Nantinya teman-teman bakal diikut sertakan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK ya. Kemudian yang kelima adalah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan ini penjelasannya, pendataan honorer ini dimaksudkan untuk pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebut Mahfud MD dalam surat edaran Menpan RB terbarunya. Ya, itulah informasi pada hari ini ya. Admin mengutipnya dari jpnn.com dengan judulnya nih, 5 kriteria pegawai non-ASN masuk pendataan honorer. Ini masih berita terbaru 30 Juli 2022. Ya, semoga bermanfaat ya. Admin doakan semoga semua tenaga honorer diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.